Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Dan video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai perbandingan. Apa itu perbandingan? Baru sudah sempat ya kita bahas bahwa perbandingan sebuah rasio yaitu membandingkan dua besaran atau lebih dua hal. Katanya bandingkan adalah jumlah. Nah, ada 3 cara dalam menyatakan suatu pertama dengan cara seperti ini, 1, 4, atau pakai titik 2, 1, 4, atau mungkin pakai kata-kata itu 1 dari. Nah, contoh terlihat di sini jumlah apelnya ada 5 dan jumlah pisang ada 7. Sehingga kalau kita ingin membandingkan banyaknya apel dengan banyaknya pisang, maka perbandingan jadi 5, 7 atau 7. Nah, sekarang kita sudah bisa membandingkan. Step berikutnya, harapannya kita bisa menyederhanakan perbandingan. Contoh seperti di sini, jika ada perbandingan, ya, jika ada perbandingan 48 dan 72. Berarti kalau kita ingin menyederhanakannya, gimana ya? Caranya adalah kita bagi kedua-duanya dengan bilangan yang sama sampai sederhana. Contoh, 48 dan 72 itu sama-sama bisa dibagi apa ya? 4 gitu misalnya. 48 dibagi 4, 12. 72 dibagi 4, 12. Oh, 12 dan 18 sama-sama bisa dibagi lagi nih. Sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, bisa dibagi 6. 12 bagi 6. 2, 18. Maka banyak 48 dan 70 banding 72 itu kalau disederhanakan banding menjadi 2 banding 3. Nah, berikutnya ada juga perbandingan di mana kita membandingkan dua hal tapi mungkin beda satuan. Contoh seperti yang ada di sini nomor 1. Jika kita tahu 3M banding 60 cm, maka kita harus ubah kedua-duanya ini menjadi satuan yang sama, meter dan senti. Jadi kita ubah meternya menjadi senti. Meter berapa senti? Turun 2 ya, menjadi 300 senti banding 10 senti. Kalau satuannya sudah sama, tinggal disederhanakan. Sama kayak tadi, sama-sama dibagi bilangan yang sama. Oh, kebetulan 0 dan 0 bisa hilang. Kemudian 30 sama 6 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Oh, sama-sama bisa dibagi 6, Bu. Maka perbandingannya menjadi 5 banding 1. Itu seterusnya. Enak ya. Berikutnya, kita akan masuk ke menyelesaikan masalah mengenai perbandingan. Nah, penting bagi kita harus tahu informasi apa sih yang diketahui dan ditanyakan ya. Contoh, dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, 15 diantaranya adalah laki-laki. Pertanyaannya adalah perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah seperti yang tadi saya minta anak-anak, maka kita harus tahu dulu apa yang diketahui
Yang diketahui apa ya? Oh, ternyata jumlah siswa dalam satu kelas. Berarti kalau siswa ada 36 siswa. Dari 36 ini, ternyata laki-lakinya 15. Sehingga kita tahu perempuannya ada berapa? Hitung ya di sini ya. 15. Oh, berarti perempuannya ada 21. Sehingga yang ditanya adalah perbandingan. Perbandingan siswa laki-laki dengan laki-lakinya ada berapa tadi anak? 15 Bu. Perempuannya kita hitung tadi ada berapa? 21. Berarti perbandingannya adalah 15 banding 21. Nah, ini bisa disederhanakan lagi kan ya? Bagaimana caranya? Ya, sama berapa? Nah, sama-sama dibagi 3. Berarti perbandingannya laki-laki banding perempuan di banding itu ya. Selanjutnya, ada perbandingan uang Raffi dan Vicky adalah 3 banding. Nah, kita tulis dulu informasi yang diketahui. Perbandingan antara Raffi Vicky adalah 3 banding. Kemudian ternyata uangnya Raffi diketahui ya, 225.000. Maka yang ditanya, siapa yang ditanya? Uangnya Ki. Sebenarnya ada 2 cara, nah. Yang pertama, kita lihat polanya 3 ke 225 ini dikali berapa sih? Maka 4-nya harus dikali bilangan yang sama. Tapi kita juga bisa kok menggunakan cara lain. Ini kalau istilah saya adalah cara 2. Kalau kita mau mencari Gigi, ya, uangnya Gigi, maka kita gunakan perbandingannya Gigi dan berbanding yang ditanya dibagi perbanding yang diketahui dikali yang diketahui. Kalau di kasus ini, kebetulan karena yang ditanyakan Gigi, maka kita menggunakan perbandingannya Gigi. Perbandingannya Gigi berapa? 4. Dan yang diketahui adalah perbandingannya si Raffi itu 3 dikalikan uangnya yang diketahui atau informasi yang diketahui yaitu uang sebesar 225 itu ya 4 per 3 dikali 2. Ingat bagian yang atas adalah perbandingan yang ditanya. Maka kita coret-coret 225 dibagi 3. 7 ya. Maka ini 225 bagi 3. 225 bagi 3 adalah 75. Kemudian 75 kali 4. 7 kali 8. Maka uangnya adalah 3. Ya, ingat. Ini rulusnya. Perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui. Kemudian dikalikan dengan informasi yang diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke yang sama kayak tadi di soal-soal seperti ini.
kita harus tahu apa sih informasi yang diketahui. Oh, ternyata kita tahu bahwa rasio kelereng Andi, Budi, Iwan ini adalah 8, 15, dan... Nah, yang diketahui apa? Selisih. Selisih itu apa sih? Selisih itu pengurangan antara bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini kebetulan selisihnya Budi dan Iwan itu adalah 30. Selisihnya kelereng Budi dan Iwan. Berarti kalau ditanyakan punyanya siapa ya? Oh, ternyata jumlah jumlah kelereng mereka. Berarti cara jawabnya gimana ya? Ya, jadi caranya gimana ya? Hmm, Caranya adalah kita gunakan seperti yang tadi, karena yang ditanya adalah jumlah semua, maka perbandingan semua. Berarti totalnya, oke, total dari perbandingan jumlah. Kalau di total adalah 8 tambah 15 tambah 17. Apa? 3, 17. Di 4, itu per, ya. Informasi yang diketahui apa? Selisih. Selisihnya Budi dan Iwan. Kita cek di sini. Oh, Budi dan Iwan ada di sini ya. B itu 15, Iwan itu 17. Berarti 15 sama 17 selisihnya adalah 2. Sehingga 40 2 dikali informasi yang diketahui. Itu coret, cek, 40 kali 15 hasilnya adalah 13. Dan terus penting ya anak-anak, saya ingatkan lagi bahwa untuk menjawab atau mencari tahu jumlah info dari apa yang ditanyakan, kita benar-benar harus tahu apa sih yang diketahui, apa sih yang ditanya. Dan kita harus tahu perbandingannya. Kalau kita kayak gini, yang ditanya adalah jumlah semua. Berarti kita harus menghitung jumlah perbandingan semua. Kalau yang diketahui selisih, berarti kita harus hitung selisih dari perbandingan. Itu ya. Terakhir, kalau ada kasus seperti ini, yang diketahui di awal adalah jumlah kelereng 40. Akmal banding Fajar, perbandingannya adalah 57. Yang ditanya selisih. Maka sama kayak tadi, kalau kita mau mencari selisih, maka kita harus hitung perbandingan selisihnya. Selisih antara Akmal dan Fajar. Kita tahu bahwa Akmal itu 5, Fajar 7. Maka selisih perbandingannya adalah 2. Di sini bagian atas itu. Kemudian jumlah, karena informasi yang diketahui bagian bawah itu adalah jumlah,
Maka dari sini jumlahnya adalah 12, 5 tambah 7, 2, 12, 10, sore jam. Maka selisih adalah 8. Nah, ini anak-anak materi pertemuan hari ini. Saya berharap setelah kalian pelajari ini, kalian bisa menyelesaikan tadi soal. Berdasarkan buku tulis, lalu dilakukan. Boleh bertanya, boleh mengerjakan ya. Terima kasih. Bye-bye.